Assalamualaikum teman-teman. Hey, udah ada yang pernah main ke Pangandaran? Pernah atau mungkin belum pernah tapi ada rencana main ke Pangandaran? Oke, di video ini kita akan bagi-bagi tips dan info menarik buat teman-teman yang mungkin nanti punya rencana liburan ke Pangandaran, khususnya bareng keluarga ya. Nah, tips yang pertama adalah tentukan acara liburanmu di Pangandaran. Banyak banget hal yang bisa kamu lakukan. Tapi hotelnya juga bagus-bagus loh. Jadi kita mau ngapain nih di Pangandaran? Mau staycation nikmatin fasilitas hotel atau mau full dari pagi sampai sore main di pantai? Sayang dong kalau sewa hotel mahal-mahal cuma buat numpang istirahat dan mandi doang mah. Nah, buat yang mau main full di pantai Pangandaran kayak kita nih, ada rekomendasi family cottage murah, yaitu Blue Orchid Family Cottage. Ini tuh anak perusahaan dari hotel Blue Orchid Pangandaran. Oke, mending kita review dulu aja cottage-nya. Review Bunda. Malam teman-teman, Bunda baru banget nyampe di Pangandaran karena saat ini nyampenya udah malam, jadi kita cari penginapan yang ya lumayan lah ya. Tapi ini bagus banget teman-teman, roomnya ya cukup luas. Jadi yang Bunda pilih ini adalah tipenya tipe family room, jadi ada 2 queen bed. Jadi kasurnya 2 yang ukuran queen itu besar-besar teman-teman. Jadi ini bisa diisi sampai 4 orang dewasa. Dan murahnya Bunda dapat harga promo di Traveloka kemarin saat epic sale dari sekitaran 700.000 harga normal itu jadi cuma 290-an sekian. Jadi 300.000 pun enggak. Ini cukup worth it. Tapi memang tanpa sarapan ya teman-teman. Tapi harga 300.000 kurang di Pangandaran dengan kondisi kamar seperti ini sangat murah sekali. Nah, tips yang kedua, rencanakan liburanmu dari jauh-jauh hari nih, dan terus pantengin promo-promo yang disediakan dari aplikasi booking online. Bunda aja dapet tuh harga murah dari Traveloka. Dan sini yang disediakan fasilitasnya untuk wifi itu ada. Jadi dikasih wifi, lalu dikasih mineral waternya juga. Kita dapat 4 terang. Yang 4 mineral water, lalu ada 2 gelas. Dan buat yang muslim itu juga di sini disediakan Al-Qur'an ya. Tips kita yang ketiga adalah selalu bawa alat sholat sendiri ya. Walaupun sebetulnya di cottage ini udah disediakan musola loh. Ruangannya juga menggunakan AC teman-teman, nggak usah khawatir. Di Pangandaran panas tapi pakai AC-nya juga cukup bagus ya. Oke, Bunda sekarang lagi jalan menuju kamar mandi. Sini ada area wastafel. Ya, jadi kalau mau cuci piring mungkin yang botol-botol makanan atau gelas, cuci tangan atau bisa sini. Dan untuk toiletnya pun kita coba cek. Wow, teman-teman, ternyata kamar mandinya dilengkapi dengan shower panas dan dingin. Jadi nggak usah khawatir kalau di sininya merasa dingin dan biasa mandi air panas atau air hangat, sini disediakan. Dan klosetnya kloset duduk, ada juga wastafel lagi dan kaca. Bersih kok, kamar mandinya bersih banget. Untuk handuknya memang cuma disediakan 2 teman-teman. Jadi mungkin kalau kalian datangnya sama teman-teman ramean, jadi prepare bawa handuk dan bawa sendal mungkin tipsnya, karena ini nggak seperti di hotel yang disediakan sendal. Oke, karena besok tidak ada sarapan dan memang Bunda pesannya yang tanpa sarapan. Untuk tips selanjutnya yang kelima nih, jangan khawatir soal sarapan. Setiap pagi biasanya ada yang keliling nawarin sarapan ke penginapan-penginapan pakai motor gitu. Tapi kalau kita biasanya milih untuk jajan sarapan di pinggir pantai timur sambil nikmatin sunrise. Beuh, cakep nggak tuh? Bunda tunjukkan besok pagi kondisi lingkungan di sekitarnya. Oke, see you. The next day. Hai teman-teman, hari ini aku mau ke pantai. Mau coba dulu
Terus mau main pasir ya teman-teman. Ikutin Naura ya. Ikutin Naura ya teman-teman. Bye. Bye. Pagi teman-teman. Nah, Bunda, posisi cottage-nya itu sekitaran di sini ya. Jadi jalan kaki, nanti jalan kaki kita ke sekitaran sana. Nah, ke sini terus nanti kita belok kiri udah nyampe pantai. Jadi itu deket banget ya. Nah, pantainya udah kelihatan. Tadi kita dari jalan dari sana, Kalen Buaya, dan menuju ke pantai barat. Dekat banget kan? Udah kelihatan. Guys, kakak sekarang lagi tentang seluncuran air. Harganya berapa, Kak? Seluncuran air kayaknya harganya cuma 10.000. Udah sana main kan? Wah, Dede ngebangun tenda di pinggir pantai. Bangunin sama ayah, dibikinin ya. Biar dedenya nggak kepanasan. Main pasirnya ya. Dan ada ayah. Ini bukan kelomang ya yang ditiup terus nongol kepalanya. Jadi ini tips yang ke-6 teman-teman. Meski udah pakai sunblock, tetap usahakan bawa payung atau tenda kecil kayak gini. Selain bisa buat berteduh, kita juga biasanya butuh tempat buat simpan dompet, HP, handuk, atau sendal kan? Nah, tips yang ke-7, selalu awasi anak saat bermain ombak di pantai. Tendanya kan bisa dipindah-pindah tuh. Kita nungguin di tenda aja dan sambil mengawasi anak. Jangan biarkan anak terlalu jauh main ke arah laut. Oh iya, sebagai penikmat keindahan pantai, harus dong kita selalu jaga kebersihan dan keindahan pantai. Nah, tips yang ke-8-nya nih, kalau males buang sampah karena jauh nyari tempat sampahnya, biasakan selalu bawa plastik kecil buat sampah kita sendiri ya. Kalau nggak ada, masukin dulu aja deh ke tenda. Oke guys, jadi sekarang aku mau naik ATV. Untuk harganya 100.000 karena sekarang siang, jadi dapat diskon 80.000 guys. 90. Oh, 90.000. Kita mau naik. Kakak. Hai. Naik ATV guys, Dede di depan. Nah, banyak banget penyewaan wahana transportasi seperti sepeda tandem, sepeda odong-odong, motor cross mini, sampai ATV kayak gini yang penggunaannya cukup mudah. Bahkan Aira yang masih kelas 3 SD aja udah bisa pakai. Tapi jangan sampai anak-anak dibiarkan main sendiri ya. Dan selalu minta nomor telepon pemilik penyewanya. Jaga-jaga kalau sampai terjadi kerusakan saat kita sewa. Oke guys, jadi sekarang waktunya makan siang. Jadi Kaisra sekarang mau cari makan di kawasan Pantai Timur. Nah, biasanya tuh Kaisra makan di Karya Bahari. Nah, kebetulan hari ini tutup Karya Baharinya. Jadi kita mau cobain rumah makan yang lain karena di sini tuh banyak banget pilihannya. Tuh. Jadi ikutin terus, jangan lupa like, comment, share, and subscribe bagi yang belum, dan jangan lupa untuk klik tombol loncengnya ya. Nah, kalau kata Bunda mah, nggak makan seafood di Pangandaran tuh nggak asik. Ini lebih ke rekomendasi sih ya. Buat teman-teman yang mau hunting seafood, kita rekomendasiin ke daerah Pantai Timur. Karena sepanjang jalan Pantai Timur itu banyak banget restoran seafood. Harganya sama aja sih, tinggal pilih mana yang paling nyaman.
Oke guys, jadi sekarang Kak Isra udah selesai makan siangnya. Dan sekarang Kak Isra mau check-in Hotel Arnawa. Untuk review Hotel Arnawanya, kalau udah diupload linknya ada di atas. Nah, kalau belum diupload, kalian jangan lupa untuk subscribe channel Triwananda Family. Oke, sampai ketemu di video selanjutnya. Dadah! Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton sampai detik ini. Semoga tips tadi bisa berguna buat teman-teman yang mau liburan di Pantai Pangandaran. Oke, sampai ketemu di video minggu depan. Wassalamualaikum.